Bener Mbak, ini Pak Badi, bener sekali. Sejak kapan Bapak menjadi pengepul kopi? Kalau pengepul kopi baru 2 tahun, tapi menjadi petani kopi mulai 2018. Apa alasan Bapak menjadi seorang pengepul kopi? Ya mungkin karena potensi yang Bapak tempat ini sangat mendukung terkait dengan pengembangan kopi, terutama kopi Arabica yang di ketinggian terbaik di atas 1000 itu rasanya. Mengapa Bapak meyakini usaha ini padahal ada usaha yang lain? Ya betul sekali, di sini di samping kopi ini sapi perah atau susu. Cuma kopi ini menjadi sampingan, tapi untuk Pak Badi kopi ini menjadi unggulan uh, ekonomi kami, keluarga kami khususnya. Apa saja jenis kopi yang biasanya Bapak kumpulkan dari petani? Ya ada Arabica, Robusta, dan Excelsa itu varian dari Liberica. Liberica itu namanya. Tapi namanya ada Excelsa, Mengapa Bapak lebih memilih jenis kopi ini padahal dibanding yang lain? ya tadi karena tempat Bapak ini adalah di ketinggian kan, di pegunungan, jadi lebih cocok jenis kopi Arabica. Tapi yang saya budidaya hari ini kopi Arabica yang banyak. Bagaimana Bapak menamai kualitas kopi tersebut sebelum dibeli dari petani? Ya kopi di budidaya petani itu ada pasca panennya lah, terutama harus petik merah, harus disendirikan mana yang robusta, mana yang Arabica, walaupun ekstrasa harus dipisahkan, tidak boleh dicampur seperti itu. Siapa petani yang biasanya menjadi pemasok utama kopi Bapak? Salah satunya ya Bapak sendiri punya kebun kopi kurang lebih 1,5 hektar, terus disuplai dengan teman-teman ada 15 kelompok tani, yaitu ya banyak sekali. Kalau kita sebutkan ada Pak Yanto, ada Pak Sukono, Pak Katiman, dan lain-lain. Mengapa Bapak memilih petani tersebut sebagai pemasok? Karena mereka mempunyai lahan di dekat dengan saya dan juga di ketinggian rata-rata di atas 800 lah. Itu jadi rasanya. Petani diantar ke rumah Bapak sini. Jadi Bapak yang beli juga diolah sendiri. Jadi dari hulu sampai hilir itu ditangani di sini. Apa faktor utama yang menentukan harga beli kopi dari petani? Yang menentukan ya kualitas, terutama kualitas harus mengikuti aturan pasca panen yang baik, harus petik merah, cara penjemurannya seperti ini, melakukan fermentasi atau enggak, dibuat natural atau enggak. Ini yang paling banyak digemari adalah natural. Bagaimana Bapak menegosiasikan harga dengan petani? Mudah sekali, petani meliriknya melalui media. Dia melihat media di sana sini, kopi itu udah enggak rahasia lagi lah. Harga kopi itu dilihat di HP dan kan bisa. Jadi hampirlah mengikuti perkembangan media lah harganya seperti itu. Kapan waktu paling ramai pemilihan kopi dalam setahun? Paling ramai bulan 7, bulan 6, 7 sampai 8. Ini panen raya kopi. Apa tujuan utama penyaluran kopi yang Bapak kumpulkan? Pabrik, kafe, konsumen? Kita selain ya yang terbanyak konsumen, juga pemain kopi yang ada di kota kita di Tulungagung itu pemain kopi-kopi di kafe-kafe seperti Mas Dadang, Mas Tama itu ambilnya dari sini pemain kopi. Mengapa Bapak memilih jalur distribusi tersebut? Karena ya seperti itu tadi perjalanannya seperti awalnya melalui konsumen, penggemar kopi datang ke sini, terus pemain kopi juga kenal, saling mendengarkan bahwa ada kopi Arabica di
Badi yang ada di Desa Muluk seperti saya ini dikenal kalau di Tulungagung, khususnya pemain kopi ya. Bagaimana proses Bapak menyalurkan kopi ke pembeli besar? Kita sudah 5 bulan terakhir, setahun lah, setahun terakhir ini kita distribusikan ke toko-toko. Kita dari hulu sampai ke hilir itu ditangani. Jadi dari menanam, mengolah, mengemas ditangani di sini. Jadi kita punya produksi lah. Produksi kopi ada 2 varian, kopi racik dan kopi murni. Ini dibeli di toko-toko sudah ada. Siapa pembeli utama dari kopi Bapak? Pembeli utama ya masyarakat lah. Kita kan sudah berkembang luas. Ada kurang lebih 50 toko yang kita suplai, otomatis kan banyak yang menjadi konsumen. Tetapi konsumen yang istilahnya mania kopi lah, hobi di kopi itu ya khusus lah, kopi Arabica yang variannya Komasti maupun Cobra ini yang sangat disukai. Ini dia tidak mau diberi kopi yang lain, itu juga ada. Bagaimana cara agar usaha ini tetap berjalan, Pak? Ya kita konsisten dengan penanaman, pengembangan lahan, terus penambahan fasilitas untuk pengolahan dan seterusnya. Gitu. Terus bagaimana harapan Bapak untuk kedepannya? Ya kedepannya kita bisa bersaing lah di sana lah. Mungkin juga bercita-cita ekspor juga terkait dengan produk kopi, tapi itu masih jauh. Tapi untuk sekarang kita tangani bersaing dengan pengusaha kopi, terutama pabrik kopi lah, walaupun kita kecil, mungkin kita mulai merambat ke arah kota, mungkin bisa menjadi perusahaan yang kita harapkan itu. Baik, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu buat kelompok kami. Sama-sama Mbak, semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat bagi Mbak, jadikan berpengalaman terkait dengan kopi, karena tidak semua daerah itu bisa ditanami kopi, khususnya Arabica harus di ketinggian. Jadi rumah Pak Badi ini di pegunungan, di pinggiran, punya tempat bekerja sama dengan lahan perhutani, kita tanam kurang lebih 1,5 hektar. Kalau kita kumpulkan bersama teman-teman gue ada kurang lebih 15 hektar. Jadi untuk persiapan kopi untuk sementara masih bisa mencukupi. Itulah. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak, sebelumnya maaf mengganggu waktunya panjenengan. Duh, lepotin nopo-nopo. Kula tenggeli badhe wawancara tentang petani kopi. Nggih. Apakah dengan Bapak Yanto? Ya, Pak Yanto saya. Apakah Bapak seorang petani kopi? Juga petani kopi, juga peternak, tapi kopi hanya sekedar sampingan. Sejak kapan Bapak mulai menanam kopi? Sekitar tahun 2000. Tahun saya yang mriki 7 tahun saya mriki tahun pinten? 20, 19. 19. Iya ya. Apa alasan Bapak memilih menanam kopi dibanding tanaman lain? Pertama ini udah lingkungan berkuat untuk kelestarian alam lingkungan dan juga menghasilkan sedikit walaupun sedikit untuk bisa dihasilkan kopinya. Mengapa Bapak tetap bertahan menanam kopi hingga sekarang? Karena saya juga suka minum kopi. Selain hasilnya banyak dijual juga hobi minum kopi. Jenis kopi apa yang ditanam di kebun Bapak? Kalau sekarang Arabica, ya Robusta, juga Excelsa. Mengapa memilih varietas kopi tersebut? Kalau varietas Arabica itu memerlukan kedinginan, kalau lokasi yang paling dingin termasuk lokasi dingin.
Bagaimana cara Bapak merawat tanaman kopi tersebut? Ya pertama ya dicemplung, dipupuk, dan diwiwir dan seterusnya. Harus dibersih lokasi kopinya. Kita beri pengayuman. Siapa yang biasanya membantu dalam proses budidaya kopi? Saya sendiri tidak ada. Karena saya menanam tidak begitu luas, kurang lebih hanya 1.500-an. Di mana lokasi kebun kopi Bapak berada? Di lokasi perhutani. Berapa luas lahan kebun kopi Bapak? Kurang lebih 1 hektar. Apa tanda-tanda kopi siap dipanen menurut Bapak? Berwarna merah. Kopi yang baik itu warna merah, normal. Mengapa waktu panen sangat menentukan kualitas kopi? Karena kualitas kopi itu tidak dipetik terlalu merah, itu rasanya sudah berbeda, bobotnya pun juga kurang. Bagaimana proses panen kopi dilakukan? Kopi dipetik, diambil yang merah-merah, lalu dijemur di para-para. Siapa yang biasanya membeli hasil panen kopi Bapak? Selain itu pertama ya Pak Badi, tetapi paling banyak untuk dikonsumsi sendiri. Di mana Bapak menjual kopi hasil panen? Di kelompok Pak Badi. Kapan biasanya musim panen kopi berlangsung di daerah ini? Kurang lebih bulan 5-6 itu sudah mulai panen kopi Arabica, tapi Robusta belum. Apa kendala utama yang sering dihadapi dalam menanam kopi? Yang pertama porong, itu apa namanya itu perusak buah, itu yang namanya porong. Seperti Hama. Mengapa kendala itu sulit diatasi? Sebenarnya tidak sulit diatasi karena sekarang pun sudah ada obat untuk mengatasi porong. Apa harapan Bapak terhadap masa depan petani kopi Indonesia? Harapan saya semoga keluarga di daerah ini bisa merasakan makmur dengan hasil kopi. Baik Pak, terima kasih. Maaf mengganggu waktunya. Ya tidak apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kedatangan kami ke sini untuk mewawancarai panjenengan untuk konsumen kopi. Apa yang membuat Anda menyukai kopi? Apa yang membuat Anda menyukai kopi? Ya, semua orang banyak yang mengkonsumsi kopi. Ini Pak, Jadi, jenis kopi apa yang sering Anda konsumsi? kopi Robusta, kopi Sersah, sing asli Sendang. Ini Pak, Jadi, mengapa Anda memilih kopi tersebut dibandingkan kopi yang lain? kopi Sersah rasanya enak, ada wangi-wanginya. Kalau kopi Besta enak, ada gurihnya. Bagaimana cara panjenengan menyeduh kopi tersebut? Ya, dulu jadi PP, lebih selip. Nah, ini Pak, siapa yang biasanya menemani panjenengan meminum kopi? Ya, ya istri, ya teman-teman, ya anak, ya tamu gitu. Di mana panjenengan sering menikmati kopi tersebut?
rasa atau apa varian yang sering Anda minum? Ya sama aja seadanya, kadang ya kopi spesial, kadang ya kopi robusta. Siapa yang biasanya merekomendasikan kopi robusta? Ya, ya, ya semua ya petani ya teman-teman. Oke, Pak. Kapan terakhir kali panjenengan meminum varian kopi? Ya tapi bisa. Ya, ini tadi belum, soalnya kan udah tua, kopi harus dikurangi gitu. Iya, Pak. Ini kesehatan, Pak. Ya, Menurut sampean harga kopi yang wajar untuk konsumsi pribadi berapa, Pak? anu jual toh, Nggih. jual sama tamu satu cangkir ya 3.000.